Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal fadli jasim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunab jamaah majlis taklim Miftahul Khair, majlis taklim Zahratul Hudan, bin khusus Ustaz Amin dan orang tua kita Bapak Haji Rahmani. Hadirin sekalian, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil istinja. Sekarang? Iya. Faslun fil istinja. 9. Ada di halaman 9 paling atas tentang istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Pasal fil istinja'i, tentang istinja, wa adabi qadil hajati, dan adab orang yang buang hajat. Wal istinja'u wa huwa min najatu syai'a. Istinja itu dari kata-kata najautu syai'a. Najautu ay qata'tuhu. Maksudnya qata'tuhu, aku memutus sesuatu. Faka'an namal mustanji, maka seolah-olah faka'an namal mustanjiya, maka seolah-olah orang yang istinja yaqta'u bihi al-adha. Dia memutus dengan istinja itu, memutus al-adha akan penyakit an-nafsihi, dari dirinya. Istinja itu dari kata najautu syai'a, yang artinya qata'tu syai'a, aku memutus. Kenapa kita diwajibkan buat istinja? Untuk memutus penyakit. Karena yang dibuang dari jalan depan maupun jalan belakang itu semua penyakit. Penyakit semuanya. Maka harus kita putuskan itu, diputuskan atau diselesaikan dengan istinja, dengan membersihkannya. Ini seolah-olah orang yang istinja, kita yang istinja, atau kita yang cebok. Bahasa kitanya cebok. Bahasa Indonesia cebok. Cebok bahasa Indonesia apa, Pak Guru? Bahasa Indonesianya mencebokkan diri. Ya. Istinja itu hukumnya wajib. Nah, istinja ini wal istinja wajibun. Istinja ini wajib min khurujil bauli, karena keluarnya air seni, air pipis, wal ghaiti, dan juga tinja. Bil ma'i, wajib dengan air, awil hajari, atau dengan batu. Wa ma fi ma'nahu, dan segala sesuatu yang mirip dengan air atau batu, atau ya air dan batu. Fi kulli mirip dengan batu, min kulli jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin, yaitu setiap benda yang keras, suci, qaliin, yang bisa menarik atau mencabut najis, ghairi muhtaramin, yang tidak dihormati, yang tidak dimuliakan. Walakin dan afdola, tetapi yang paling utama, ayastanjia awalan, hendaknya seseorang istinja pertama kali bil ahjari, dengan batu. Tsumma yutbi'uha, kemudian dia mengiringi istinja dengan batu, mengiringi batu itu thaniyan, kedua kalinya, bil ma'i, dengan air. Wal wajibu salatu mashatin, dan yang wajib itu salatu mashatin, 3 usapan. Walau bisalatati atrofi hajarin wahidin, meskipun dengan 3 bagian atau 3 sisi batu satu, 3 sisi dari batu yang sama. Wa yuzu ayyaktasirul mustanji alal ma'i, dan boleh juga meringkas atau menyederhanakan orang istinja halal ma'i, atas air saja. Au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu. Yunaqti bihinnal mahalla, yang bisa membersihkan orang tersebut dengan 3 batu al mahalla, akan tempat najis.
In hasolal inqa'u biha, apabila bisa hasil, apabila bisa terwujud al inqa'u biha, membersihkan dengan batu. Wa illa biha dengan tiga tadi. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak bisa bersih dengan 3 batu, zada alaiha, maka harus tambah lebih dari 3 batu, hatta yunaqqa, sehingga dibersihkan najis tadi. Wa yusannu ba'da dzalika, maka disunahkan setelah itu at-tathlitsu 3 kali. Fa in aradal iktasara, dan jika seorang menghendaki untuk meringkas, menyederhanakan ala ahadihima, atas salah satu dari air atau batu, fal ma'u, maka air afdol, itu lebih utama. Yannahu, karena sesungguhnya air yuzilu ainan najasati, bisa mengangkat bentuk najis, wa atharoha, sekaligus bekasnya najis. Nah, ini istinja, kita sebutnya istinja aja ya. Habis saya tanyain tadi nggak tahu bahasa Indonesianya. Istinja ini hukumnya wajib. Kalau seseorang, kita orang Islam, habis pipis atau habis buang air besar, maka hukumnya wajib. Itu saking Islam memperhatikan kebersihan. Jadi hukumnya wajib, dan dibahas tata caranya. Istinja ini hukumnya wajib. Pertama, ada beberapa kebolehan. Pertama, istinja boleh dengan air, atau yang kedua boleh dengan batu, atau yang mirip sifatnya dengan batu. Dan dimaksud mirip sifatnya dengan batu di sini sesuatu yang tidak cair dia, tapi bisa mengangkat najis. Syaratnya tidak dimuliakan. Ada yang tidak cair, kan tidak cair kayak apa nih misalnya? Karpet cair apa enggak? Enggak kan? Topo masih ada topo. Lap. Topo cair apa enggak? Enggak. Itu punya sifat bisa mengangkat juga. Tapi syaratnya ghairu muhtaramin, syaratnya tidak dimuliakan, bukan sesuatu yang dimuliakan. Jadi nggak boleh kita istinja pakai istinja misalnya kita pakai singkong, nggak boleh. Kenapa dimuliakan? Atau pakai batu, saya cuma pakai bacan, diomelin sama yang punya bacan. Kenapa? Orang dia beli mahal-mahal, itu batu tapi buat cebok, nggak boleh, karena dimuliakan itu. Jadi di sini boleh istinja dengan batu, tapi syaratnya itu bukan batu yang dimuliakan, dan batu itu bisa mengangkat bentuknya najis. Kalau pakai daun, Pak? Itu sesuatu nggak bisa mengangkat, kalau dia nggak ngeresep, soalnya nggak ngeresep. Beda sama tisu. Kalau tisu bisa, kalau daun nggak bisa. Emang daun apa biasanya? Penjati. Dan bambu lagi. Bisa pakai, bisa juga itu. Nah, di sini ada beberapa syarat. Kalau bukan dengan air, maka ada beberapa syarat. Yang pertama, harus 3 kali usapan, nggak cukup cuma 1. Dan yang dimaksud dengan 3 kali usapan di sini dengan 3 batu. Ini 3 batu, 1 batu, 2, kemudian ada 1 lagi batu. Ini 3-3-nya dipakai 1 kali usap. Ini misalnya kita bisa 1 kali usap, 1 pakai batu yang lain, 2 pakai batu yang lain, 3. Atau 1 batu tapi pakai 3 sisi yang berbeda, boleh juga. 1 batu dengan sisi yang berbeda. Misalnya ini batu bulat depan, kemudian belakangnya, kirinya. Jadi harus 3 kali usapan. Beda dengan air. Kalau air sekali aja asal udah bersih boleh. Tapi kalau batu, istinja dengan batu harus 3 kali. 3 kali di sini bisa dengan 3 batu yang berlainan, atau bisa juga dengan 1 batu tapi dengan sisi yang berbeda. Nah, prinsipnya istinja dengan batu ini harus bisa membersihkan najis. Bentuknya itu udah hilang. Jadi kalau ada warnanya atau ada bentuknya, maka bentuknya udah hilang, benar-benar sudah bersih, udah nggak kelihatan lagi. Kemudian tidak perlu asar itu bekas
Bedanya batu dengan air, kalau air itu menghilangkan bentuk sekaligus bekasnya. Tapi kalau bukan air, batu misalnya atau tisu, itu hanya menghilangkan bentuk, tapi bekasnya sebenarnya masih ada di situ. Oleh karenanya, jika kita mau pilih salah satu istinja, mana air atau batu, maka yang paling utama tetap air. Yang afdal pakai air. Nah, kalau kita bisa dua-duanya, maka caranya mulai dengan batu dulu, dengan tisu dulu, setelah itu baru dengan air. Kalau mau melakukan dua-duanya, jangan dibalik. Jangan air dulu baru tisu, itu namanya andukan kalau begitu. Jadi supaya nggak basah. Tapi kalau kita mau istinja, ini batu dulu, setelah batu baru air. Nah, kalau milih salah satu, maka lebih utama air. Walaupun boleh dan tetap sah atau tetap najis kita itu sudah dianggap bersih dan kita bawa buat sholat, itu sudah bisa. Asal ya setelah istinja terus wudu dan sudah bisa. Ini beberapa syarat alat yang digunakan untuk istinja batu. Itu syaratnya tadi, jangan yang dimuliakan, jangan batu yang dimuliakan, dan juga harus punya sifat mengangkat najis serta menggunakan 3 sisi yang berbeda atau 3 batu. Nah, selain itu juga istinja di sini ada beberapa syarat lain yang kaitannya bukan dengan batunya tapi dengan najisnya. Wa syartu ijza'il istinja bil hajari alla yajifal khariju. Syarat sahnya istinja cebok dengan batu alla yajifal khariju, bahwasannya tidak boleh kering al kharijun najisu, sesuatu yang keluar yang najis itu, najis yang keluar itu nggak boleh kering. Wala yantaqila an mahalli khurujihi, dan tidak boleh pindah dari tempat keluarnya. Wala yatra'u alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu, dan tidak boleh datang kepada najis itu najis lain yang di luar dari najis tadi. Fa in tafa syartun min dzalika, apabila tidak terwujud satu syarat dari yang disebutkan tadi, ta'ayyanal ma'u, maka jadi wajiblah air. Syarat istinja dengan batu yang pertama, najis yang keluar belum kering. Kalau udah kering nggak boleh, jadi wajib pakai air. Ini syarat-syarat ini harus terpenuhi semua. Yang pertama, tidak boleh kering, jadi masih dalam keadaan basah. Yang kedua, najisnya tidak pindah dari tempat keluar, tidak pindah dari tempat keluarnya. Beda sama air. Kalau air boleh kita membersihkan dengan air cipratan yang ada di betis kita, bisa. Tapi kalau batu, cipratan yang ada di betis nggak boleh pakai batu. Jadi najisnya itu najis yang masih ada di tempat keluarnya, nggak boleh pindah. Misalnya najis itu pindah ke telapak kaki orang lagi, maka nggak boleh pakai batu, wajib pakai air itu. Syarat kedua, tidak boleh pindah dari tempat keluarnya. Syarat yang ketiga, tidak ada najis baru yang datang, jadi harus najis itu aja. Ada orang pipis misalnya, dia lagi pipis, kemudian karena memang dia korengan gitu ya, korengan sebelahnya itu, sebelah zakarnya, hasyapanya itu ada nanah najisnya apa enggak? Nanah najis ya? Najis. Berarti itu ada najis baru yang datang, campur, maka harus pakai air. Karena udah ada najis yang baru yang datang di situ. Ada orang lagi pipis, belum sempet dia cebok, kemudian mimisan, netes itu pas di tempat najisnya. Darah najisnya pak? Najis. Maka ada najis baru yang datang, nggak boleh pakai batu, wajib pakai air. Itu syaratnya. Yang keempat. Yang kelima, itu keempat, ada 4 syarat. Jadi tidak boleh kering, 1, 2, tidak boleh pindah tempatnya itu, tidak boleh pindah dari tempat keluarnya. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada najis baru yang datang. Wa yajtanibu wujuban. Nah, ini cara-cara istinja dengan batu dan syarat-syaratnya yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian istinja dengan air yang menjadi satu kewajiban. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat istinja dengan batu, maka wajib air. Apalagi kita di sini mah banyak kan ya, di
tukangan mah air ya banyak, nggak kurang-kurang yang namanya air. Kenapa? Iya, berkah. Kita pakai air, makanya memang lebih utama air dibanding batu. Kenapa dibahas dalam fikih-fikih klasik seperti ini? Karena kondisi daerahnya nggak seperti kita. Kemungkinan juga nanti satu waktu kita ada di satu tempat yang air susah, maka kita bisa ngamalin ilmu ini, bisa kita istinja tidak menggunakan air. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal qiblatil an, dan wajiblah wa yajtanibu dan menjauhkan, seseorang menjauhkan wujuban wajib, seorang wajib menjauhkan lah qadil hajat, orang yang buang hajat. Orang yang buang hajat wajib menjauhkan istiqbalal kiblati, menghadap kiblat al-ana yang sekarang, wajal ka'batu yaitu Ka'bah, wastidbaroha dan menjauhkan membelakangi kiblat fi sahra'i dalam tanah lapang, illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun, apabila tidak ada antara orang itu dan kiblat satirun penghalang, aukana atau ada walam yablugh thulutsai dira'in, tapi penghalang itu enggak sampai 2/3 diro, 40 cm, 23 diro itu kira-kira. Satu diro itu satu hasta. Tahu anak sekarang tahu hasta enggak ya? Hasta tahu, Rip? Itu hasta ini. Nih tangan orang dewasa ini satu hasta nih. Kira-kira 60 cm satu ziro itu. 2/3-nya berarti 40 ya. 40 cm. Ada penghalang tapi tidak mencapai 40 cm atau tidak mencapai 2/3 ziro. Au balaghuhuma wa ba'uda anhu aktsara. Au balaghuhuma, atau dia sampai 2/3 ziro. Wa ba'uda anhu, tetapi jauh anhu dari orang yang buang hajat, aktsara min salasati adru'in, lebih dari 3 diro, bidiro'in adami, dengan hasta atau dengan zironya manusia normal, kama qalahu ba'dhum, sebagaimana keterangan yang dikatakan sebagian fuqaha. Wal bunyanu fi hada, dan bangunan dalam hal ini, dalam kasus menghadap kiblat ini, kasahra'i seperti tanah lapang, bisyartil mazkuri, dengan syarat yang disebutkan, illal binaa, kecuali bangunan al-mu'adda liqada'il hajati, yang memang disediakan untuk buang hajat, fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak ada keharaman di dalam bangunan yang khusus buang hajat mutlaqan secara mutlak. Wa kharaja biqaulina al-an, dan keluar dengan ucapan kami al-an, maka kiblatan awalan, yaitu sesuatu yang menjadi kiblat pertama kali, kiblat dahulu, ka Baitul Maqdisi, seperti Baitul Maqdis, fastiqbaluhu, maka menghadap Baitul Maqdis, wastidbaruhu, dan membelakangi Baitul Maqdis, makruhun, itu hukumnya makruh. Di antara adab buang hajat, pipis ke atau buang air besar ke, BAB, tidak boleh menghadap kiblat. Saudara sekalian, ini kondisi tidak boleh menghadap kiblat ini kalau kita ada di kebun, kalau kita ada di tanah lapang misalnya, nggak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau ada di bangunan yang memang disediakan untuk BAB, untuk buang hajat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah sekarang kan udah rata-rata udah pada punya semua ya, udah pada punya semua, tiap rumah pasti ada. Atau kalaupun nggak ada di dalam, pasti di luar disediakan. Udah ada bangunan khusus, maka tidak ada kemakruhan. Tidak ada, bukan kemakruhan, tidak ada keharaman bahkan. Jadi tidak haram. Karena memang bangunannya bangunan yang memang disediakan buat itu. Nah, ada bangunan yang tidak disediakan buat itu misalnya. Jadi dia hukumnya sama seperti tanah lapang. Ada bangunan, sebenarnya itu balai RW. Kan gede itu ya. Sekretariat atau balai RW, aula lah namanya misalnya, aula gede itu. Maka waktu kebelet atau taruhlah dalam keadaan darurat misalnya, saat terjadi seperti itu, hukumnya sama seperti saat di tanah lapang. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Hukumnya haram. Ada orang yang jalan-jalan misalnya, zaman dulu Cibodas, Jiroy, yang ke tanah lapang yang luas, dia kebelet banget pengen pipis, jongkok aja, tapi jangan menghadap kiblat, haram.
Kalau nggak tahu dalam keadaan itu kiblat atau apa itu bukan nggak tahu. Kalau nggak tahu rufi al-qalam, kalau nggak tahu maka nggak dosa, nggak apa-apa. Kalau kita tahu, orang tadi kiblatnya habis sholat sih, habis sholat ya tadi baru sholat tipis ya. Nah kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu emang barusan habis sholat jamaah madhab yang sono, maka usahakan jangan madhab sono. Orang yang suka ini, yang suka naik gunung nih, ada nggak anak gunung sini? Ini Agun tuh anak gunung. Atau yang suka hiking, yang suka jalan-jalan, itu saat ada di tanah lapang, di tempat yang terbuka gitu, maka haram hukumnya beol atau pipis madhab kiblat, haram hukumnya. Nah, yang dimaksud kiblat di sini adalah kiblat sekarang. Mana itu? Ka'bah yang kita pakai buat madhab sholat. Karena ada kiblat dulu. Kiblat dulu itu Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Adanya di Palestina, di Yerusalem. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, fasyarriqu au gharribu, maka madhablah ke timur atau madhab ke barat. Kalau kalian buang air kecil atau buang air besar, maka madhablah ke timur dan madhablah ke barat. Itu kata Rasulullah. Kalau kalian orang Islam buang air besar atau air kecil, buang hajat, maka madhablah ke timur atau madhab barat. Lah, ini bukannya kita madhab barat Ustaz sholat. Lihat-lihat itu hadis. Hadis itu Rasulullah mengatakan saat Rasulullah ada di Madinah. Posisinya itu begini saudara. Kiblat sana ya. Barat. Timur kan dari sana ya. Barat, timur. Rasulullah melarang menghadap ke utara atau ke selatan. Melarang menghadap ke utara atau ke selatan. Tapi nyuruhnya Rasulullah kalau buang air besar atau buang air kecil menghadaplah ke timur atau ke barat. Itu konteksnya kota Madinah. Karena kota Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Jadi gini. Ini Madinah misalnya. Ya, ini Madinah. Nah, ini yang hijau. Ini Madinah. Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Sini. Ini Mekah. Ini Mekah, ini Madinah. Kan utara kan itu dia. Kalau mau buang hajat, maka madhablah ke barat, ke timur atau ke barat. Rasulullah gitu. Jangan madhab ke utara. Kenapa? Kalau madhab ke utara membelakangi kiblat. Dan juga jangan madhab ke selatan. Kenapa? Menghadap membelakangi Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi jangan diartikan hadis itu maka madhablah ke barat dan madhab timur. Lah orang ini salah semuanya nih. Bukan. Jadi konteksnya itu konteks Madinah. Haram hukumnya ketika ada di tanah lapang, di tempat terbuka, dia buang hajat menghadap kiblat. Ini keharaman ini kalau tanpa penghalang. Penghalang yang minimal harus ada itu tingginya 2/3 0, 40 cm. Jadi gimana? Jongkok 40 cm itu paling segini ya. Kurang ya? Kurang. 2 jengkal lah. Ya 2 jengkal kira-kira. 1, 2 jengkal ya 2 jengkal lah kira-kira. Itu minimal 2 jengkal harus ada penghalang. Kasihlah papan. Depan, belakang, sebelah kiblat. Nah kalau udah ada penghalang itu, udah ada penghalang minimal 40 cm, terus kita jongkok, udah nggak ada keharaman. Maksudnya nggak haram lagi, nggak apa-apa. Yang penting ada penghalang. Yang nggak boleh itu kalau tanpa penghalang. Yang haram itu kalau tanpa penghalang, maka jangan madhab kiblat, jangan membelakangi kiblat. Atau ada penghalang, penghalangnya udah 40 cm, tapi jarak antara orang yang buang hajat sama penghalang itu jaraknya jauh, jaraknya 30 atau 120 cm, jaraknya itu semeter lebih. Dia jongkok, tapi penghalangnya tinggi, penghalangnya itu kira-kira 70 cm tinggi penghalangnya. Tapi dia jongkok di sini, penghalangnya ada yang di situ di Pak RT, ya sama juga bohong. Ya sama juga bohong, itu sama aja seperti tidak ada penghalang. Maka itu ada keharaman lagi, jatuh keharaman lagi, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu haram. Nah ini hukum ini ketika ada di tanah kosong, tanah lapang,
seperti lapangan atau aula, lapangan atau di padang rumput misalnya. Ini berlaku juga untuk bangunan yang bukan bangunan khusus untuk buang hajat. Maka kalau terjadi harus jangan membelakangi dan jangan menghadap kiblat. Kalau tetap seperti itu, bikin penghalang, dan penghalangnya itu tidak boleh lebih dari 3 ziro atau 1 meter jaraknya, dan tingginya tidak boleh kurang dari 40 cm. Nah, yang sudah berlaku sekarang yang ada di rumah kita, ada toilet juga di tempat-tempat umum, itu sudah tidak ada keharaman karena memang bangunan itu bangunan yang khusus disediakan buat air besar. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada tukang atau lagi bangun rumah, kemudian bikin kamar mandi, bikin toilet, diarahin ke kiblat misalnya, karena saking mentoknya minimalis segitu doang. Ini kayaknya kalau nggak madep kiblat malah susah buka pintunya misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, karena memang itu bangunan yang udah disediakan buat itu, nggak haram. Tapi kalau terjadi kalau misalnya gitu, bangun sudah dipasang, saya lihat dengan kalau kiblat bilang bang, kamu tahu itu enggak? Harus tahu ya, kalau kiblat belum bongkar gua. Sudah pasang, bongkar sebelum bongkar. Enggak, Pak. iya. Memang kejadian dulu. Dan rumah Mbak Iem juga gitu, tiba-tiba saja buang air, kiblat. Kiblat gitu. Panggil Mbak Iem, ponakan. Saya makin lu masuk, Pak tahu, mungkin bukan. Kamu apa? Kalau rumah kiblat. Dalam istilah. Iya. Haram hukumnya itu. Kalau di bangunan yang disediakan buat toilet, enggak ada keharaman sebenarnya. Tapi saking Cingyo sama Bang Andi adabnya cakep banget, kagak mau. Saya tanya, ini kata kalingan, lu geblek, padahal mengaji, kata bongkar, gitu. Ini itu dia kata kalingan, saya tembok tuh, bilang kalingan. Saya bilang, darurat tadi apa ya Pak? Mungkin darurat. Mesti gitu, lu ngaji, gitu kan. Dia kata kalingan, dia kata gitu, padahal masih luas dikit, gitu kan. Baca lu nggak ngaji, geblek, lu tukang bongkar. Jadi hukum asalnya, hukum dasarnya, kalau memang itu toilet dan apalagi udah ditutup, jangankan toilet, yang bukan toilet lah, tempat umum, tapi udah ada tutup, itu udah nggak haram menghadap atau membelakangi, nggak haram. Kita ada di kebun yang tadi saya bilang, kemudian udah ada penutupnya udah memenuhi syarat, penutupnya udah 1 meter dan nutupin badan kita, dan kalau kita jongkok udah pasti ditutup. Kemudian juga jaraknya dekat sama kita. Kalau udah ada seperti itu, meskipun di tanah lapang udah ada penutup depan belakang, maka tidak haram menghadap kiblat. Yang haram kalau nggak ada penutup sama sekali. Empang, yang dulu empang dari empang. Iya, tapi kan ditutup kan, iya, cubluk. Biasanya bawahnya ikan apa? Zaman dulu dah, Nah, yang dimaksud di sini kiblat sekarang ini adalah kiblat yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah, bukan kiblat dulu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, bukan itu. Wa itanibu adaban qadil hajat. Kalau tadi haram, hukumnya ini haram menghadap atau membelakangi kiblat tanpa penghalang saat buang hajat, dan juga bukan di tempat khusus. Nah, kalau ini hukumnya bukan haram tapi hukumnya makruh. Wa itanibu adaban, dan menjauhi, seseorang hendaknya menjauhi adaban demi adab qadil hajati, ini failnya. Seorang yang buang hajat hendaknya dia menjauhi demi adab al-baula, hajatnya itu baul, pipis, wal ghaito atau BAB fil ma'ir rakidi, hendaknya dia menjauhkan fil ma'ir rakidi, dalam air yang berhenti. Rakid itu artinya air yang tidak mengalir. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu fil qalili, maka makruhlah dalam yang kadarnya sedikit, minhu dari air mengalir. Dunal kathiri, tidak makruh kalau yang mengalirnya banyak. Lakinnal aula, tetapi yang lebih utama ijtinabuhu, menghindari air yang mengalir itu tetap yang aula.
Wa bahatsan Nawawi tahrimahu fil qalil, dan membahas Imam Nawawi akan keharaman pipis atau buang air besar dalam air yang sedikit, jarian aw rakidan, baik itu airnya mengalir maupun airnya itu berhenti, ya, tidak mengalir. Mengalir dalam tidak mengalir, jarian mengalir, aw rakidan atau rakid tidak berhenti, tidak mengalir. Kalau ini bukan haram, tapi adab, makruh jadinya. Makruh kita orang Islam buang air kecil atau buang air besar di air yang tergenang. Maksudnya nggak ngalir dan nggak ada sirkulasi pergantiannya, nggak boleh. Makruh hukumnya. Itu kalau airnya memang air yang disediakan untuk umum. Maksudnya di sini bukan disediakan khusus memang buat air untuk buang air besar, bukan. Lain halnya kalau memang itu empang memang disediakan buat itu, nggak makruh. Ini ada air tergenang, ya bukan punya kita juga. Ada air tergenang, ya bukan punya orang juga, bukan punya orang juga. Kita lagi jalan-jalan, nah di situ ada semacam telaga, itu hukumnya makruh. Terus gimana? Cari air yang ngalir. Cuma ngalir juga harus ngalir yang banyak, kayak kali, sungai itu ngalir yang banyak, itu nggak apa-apa kalau itu tidak ada kemakruhan. Jadi ini bukan haram tapi makruh. Nah kalau airnya sedikit, ngalir tapi sedikit, ini hukumnya makruh. Kalau ngalir banyak kayak sungai atau kali, nggak makruh. Walaupun Imam Nawawi ini juga dalam pendapat beliau mengatakan bahwa air yang mengalir, kalau kita kencing di sana atau buang air di sana, ini hukumnya kalau air mengalirnya itu sedikit, kayak apa namanya, kalenan ya, got dah ya, got itu kalau sedikit maka buang hajat di situ Imam Nawawi bilang haram kalau sedikit. Tapi kalau banyak kayak kali atau sungai enggak haram. Pas wudu pun enggak apa-apa. Lihat kalau sifat air kali, kalau sifat air itu tidak berubah, masih bentuk aslinya boleh. Tapi kalau udah berubah, baunya udah bau tokai, misalnya warnanya udah nggak warna tanah lagi, misalnya udah warna hitam, maka udah nggak boleh. Tapi sebenarnya boleh. Sebenarnya kalau masih ada sifat asli, sah buat wudhu juga. Nah di sini ada aula, saudara. Aula itu yang lebih utama. Walaupun tidak makruh, kita buang hajat pada air mengalir banyak seperti sungai tidak makruh. Tapi ya siogianya tetap dihindari, jangan. Kenapa? Khawatir kita lagi kencing, ngalir sebelah sana ada orang, apa-apaan lu? Orangnya lagi ngapain? Lagi minum. Lah minum bekas kencing kita itu kan ya. Itu khawatir begitu. Jadi aula di sini siogianya jangan. Walaupun tidak haram. Bahkan juga tidak makruh kalau air mengalir banyak seperti kali. Tapi siogianya jangan. Terus bagaimana? Bikin tempat khusus. Zaman dulu itu cerita orang dulu nih ya. Kalau saya kan anak sekarang ya, masih 25 tahun cuma. Ya orang dulu di kebun ya, di kebun. Emang tempat khusus. Jadi gimana? Bukan di air mengalir dan juga bukan di air yang tergenang, bukan. Dibuat tempat khusus. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta fajari, tahta syajaratil muthmirati waqta thamari wa ghairihi. Dan juga seseorang hendaknya menjauhkan, yang buang hajat menjauhkan al-baula wal ghaita, pipis dan BAB, tahta syajaratil muthmirati, menjauhkan di bawah pohon yang berbuah, waqta thamari wa ghairihi, baik pada waktu berbuah maupun lainnya. Ini termasuk adab juga. Ini juga termasuk adab yang sifatnya makruh tadi, bukan haram. Kalau pipis atau buang air besar, jangan di bawah pohon yang ada buahnya. Jangan di bawah pohon yang ada buahnya, yang buahnya bisa dimakan. Jangan. Hukumnya makruh. Orang lagi kagak berbuah, Ustaz. Meskipun lagi kagak berbuah. Waqtat tamari wa ghairihi. Meskipun saat berbuah maupun tidak berbuah. Jadi nggak boleh di bawah pohon duren. Apalagi durennya di bawah ke rumah Sasa Amin. Cobain nih saat buat pembukaan pengajian.
rasanya rada pusing-pusing nih. Kesal. Iya sih kalau kencing di situ. Astagfirullahaladzim, makruh itu nggak boleh. Tapi kalau pohonnya pohon yang nggak ada buahnya kayak pohon apa? Terembesi ada buahnya. Kapuk misalnya terembesi, nah itu tidak makruh. Kapuk pusing. Ya? Kapuk pusing. Kapuk memang? Bagus sih kapuk ya. Iya. Sekarang pakai spring bed nggak pakai. Kalau buah yang ada dimakan boleh. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ada yang mengatakan haram. Ini orang ada yang makan. Makanan dikasih akar bisa makan aja. Kalau ada marah mulu enggak. Tidak pernah yang bilang gitu. Wa yajtanibu ma dzukira fi tariqil masluki linnas wa fi mawdi'i dhilli. Ini juga tadi yang adab atau makruh tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Berikut ini juga hendaknya seorang yang buang hajat menjauhi ma dzukira, menjauhi yang sudah disebutkan tadi yaitu pipis dan BAB fi tariqil masluki linnas, di jalan yang dilalui manusia. Jalan damai dia berak di situ. Gak boleh. Wa fi mawdi'i dhilli, dan di tempat adem, tempat teduh saifan pada musim dingin. Wa fi mawdi'i syamsi syitaan, dan dalam tempat matahari syitaan di musim matahari saifan musim panas. Wa fi mawdi'i syamsi, dan di tempat matahari atau tempat teriknya matahari syitaan pada musim dingin. Wa fi taqbi fil ardi, dan dalam lubang yang ada di bumi. Wa huwa nazilu, at-taqbu itu lubang itu, an-nazilul mustadir, yaitu lingkaran yang turun ke bawah. Walafdul takbi sakitun fi ba'di nusakhil matni, dan lafaz takbun ini ada di sebagian naskah matan takrib, ini tidak disebutkan. Gugur di sini maksudnya tidak disebutkan. Termasuk adab buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, hendaknya tidak di jalanan yang dilalui orang. Nah hadirin sekalian, jalanan yang dilalui orang ini termasuk tempat-tempat kumpulnya orang misalnya, nggak boleh. Itu namanya songong. Orang tempat jalan orang dia kencing di situ. Iya, di halte kencing di situ. Atau zaman dulu ada telepon umum, dia kencing telepon umum. Jangan, itu hukumnya tidak boleh. Ya ibu di sini adabnya nggak boleh, hukumnya makruh. Nah, jalan yang dilalui ini atau tempat kumpulnya manusia juga nggak boleh, tempat kumpulnya orang-orang. Ini kalau memang orang yang melalui, orang yang kumpul adalah orang-orang yang memerlukan jalan itu dan bukan buat maksiat. Tapi kalau buat maksiat boleh saja. Ada tempat ketahuan ini orang kalau di sini pasti menjudi, boleh kencing di situ. Maksudnya tidak ada kemakruhan, nggak ada kemakruhan. Ya, saya nggak ngajarin ya, cuma bilang hukumnya nggak makruh, hukumnya nggak makruh. Yang makruh itu kalau dipakai kumpul sama orang dan bukan buat ibadah, bukan, tapi buat hal-hal yang memang boleh. Tapi kalau buat hal-hal yang haram seperti judi misalnya, tidak makruh. Tidak boleh juga di tempat yang teduh atau tempat yang adem pada musim panas. Tidak boleh di tempat yang kering pada musim dingin. Tidak boleh juga kencing di lubang yang ada di tanah, jangan. Nggak boleh, ini juga makruh. Kenapa? Khawatir di situ ada semut, kesian kan? Banjir, tsunami, kata dia. Tsunami. Mending kalau semut, lah kalau ular, kalau icatek, lah temen gue itu katanya. Akhirnya icatek, ya kan berapi jadinya. Maka adab-adab ini harus dijaga. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin, wallahu a'lam bishawab.